Ya, teman-teman, kita mulai kembali ya. Oh iya, saya kemarin kayaknya salah ngelihat kalender bursa, teman-teman ya. Dari Brokeng ya, Brokeng 924. Terima kasih ya, Brokeng ya, atas konfirmasinya ya. Koreksi itu libur kalender tahun 2026. Betul, teman-teman ya. Di sini ternyata besok masih aktif tanggal 24, teman-teman. Di sini nih, kemarin ya, koreksi ya. 2024, 2025. Nah, kemarin waktu kita bahas di sini ya. Kamis libur, ternyata pas lihat kalender tahun 2026 itu masih ada satu hari lagi nih teman-teman. Kamis, jadi mulai libur itu Kamis ya. Jadi pas hari H libur, cuman tanggal 26-nya libur. Ya berarti nanti tinggal 31 libur nih. Kan kalau Sabtu Minggu kan Sabtu Minggu 28, 29, 30. Berarti 30, 31 ya. Kita cek di sini teman-teman. Kita cek tanggal. Tanggal berarti 30, 31 di sini. Libur di sini ya. Sebentar teman-teman ya. Ini tanggal apa di Rimbon? Di Timangsa. Jadi 25 26 libur, 27 28 kan Sabtu Minggu ya. Berarti 29 30 nah 31 nanti libur teman-teman. Apa ini cuti bersama ya? 24 enggak kan? Tanggal 31 libur ya. 26 cuti bersama 31. Berarti masih ada 29 30 teman-teman ya. Berarti 24 nih ya. Ini dalam konfirmasi. Kalau di bursa di sini kan 25 liburnya sama 26. Berarti 24 besok masih aktif. Nah, ini Rabu nih, teman, tanggal 31 ya. Libur tanggal hari Rabu ya. Cek lagi teman-teman, takut salah saya. Ya, benar tinggal 31 libur. Berarti masih ada 29 30 teman-teman. Oke, teman-teman sudah terkonfirmasi dan terima kasih atas koreksiannya teman-teman ya. Tumbanan kalau waktu libur pada cepet teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, setelah kita ngebahas tanggal-tanggalan, kita bahas IHSG kita dulu. Tapi sebelumnya terima kasih dulu nih teman-teman ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa, yang telah memberikan subscribe juga terima kasih ya. Dan mohon maaf apabila satu hari ini telat terus bikin upload videonya teman-teman. Ada sesuatu hal yang harus saya kerjakan dulu ya. Oke teman-teman ya yang telah mendoakan saya, terima kasih selama ini. Saya pun berdoa teman-teman sehat-sehat terus ya bersama keluarga di rumah, yang telah memberikan dukungan berupa super thanks ya, terima kasih. Super thanks teman-teman dikalikan 10 kali lipat mudah-mudahan ya, dan digantikan juga dengan kesehatan serta keberkahan serta kebermanfaatan itu teman-teman. Oke, IHSG kita hari ini 852,9 miliar si Foreign keluar. Transaksi kecil hari ini teman-teman Foreign ya. Ini sudah pada cabut juga gitu Foreign ya, 3,7 triliun sedangkan aksi jualnya 4, mungkin ngejar hari 29.30 teman-teman ya untuk tarik dana teman-teman ya. Jadi trading kan sekitar 2 harian teman-teman ya. 1 hari 2 hari kan berarti sekitar tinggal 30-an lah. Bisa masih narik dana ya. Dan hari kemarin 2 hari ini tanggal 22-nya 779 dan hari ini 852 ya. Untuk pengeluaran masih net sell berarti ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting kalau kita gabungkan masih posisinya sampai detik ini 1 bulan ini ya. Masih posisi net buy si porennya. Dan kalau kita ukur di sini pun kan dari mulai tanggal 20 Oktober ya. Si poren terus ngambil. Kemarin pun waktu tanggal 18 Desember ya masih net buy ya. Cuma hari ini doang 852 miliar si poren keluar. Oke, untuk kali ini saya tidak bahas untuk emiten yang diakumulasi sama Foreign dulu ya. Tapi mungkin babak kedua deh teman-teman kita bahas ya. Kita akan bahas dulu emiten BBRI sama pembahasan emiten punya teman-teman karena sudah mulai telat nih ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Saya ngebahasnya kurang kurang cepat ya. BBRI kita masih belum teman-teman. Kurang
BBRI hari ini dihijaukan tapi masih net sell 23,2 miliar. Kita cek masih bertahan di MA 10-nya masih bagus teman-teman ya. Lagi sideways atas selama 4 hari ini, tapi Poren belum net buy ya. Masih net sell dan masih yang ngerjain si Poren si AK ya. Saya yakinlah sama si AK bisa nahan teman-teman ya. Terus untuk di lokalnya ada si YU sudah mulai masuk, LG tapi sedikit amat ya, banyak itu OD ya. Sama teman-teman kita mulai peraditan dan ada dorongan. Ini kalau terus bertahan ya masa 10-nya bagus, tapi lebih bagus lagi kalau di break ya sampai ke level 4080. MA 200 sudah mulai sedikit demi sedikit berangsur menghadap ke depan. Namun mudah-mudahan kalau sudah mulai didorong sampai ke level 4060 sudah bisa menghadap ke atas sedikit deh teman-teman ya. Smart money sudah berkumpul tapi belum terlalu banyak berkumpulnya ya. Kemarin di sini KO nih smart money teman-teman ya. Dihajar sama si Foreign Debt. Kalau sudah dihajar sama Foreign yang pemiliknya Foreign teman-teman untuk BBRI ini. Kita berharap bersabar aja dulu ya, soalnya si Foreign-nya belum net buy ya. Masih net sell per hari ini aja 23,2 miliar ya. Lanjut ke BBNI, tapi sudah mulai bagus teman-teman BBRI ya. Ini sudah bikin step dia, sudah bikin support ya. BBNI juga sama sudah bikin support ya di level 4230, cuman ternyata masih diturunkan dari MA 10 sampai MA 20-nya. Masih bertahan di candle panjang dan MA 200. Ini kalau tidak mampu bertahan lagi bisa ke level sini teman-teman. Di 4220 gitu ya, kalau tidak mampu bertahan gitu ya. Tapi kalau mampu bertahan di candle panjangnya seakan cenderung bagus ya. Tinggal satu tick lagi ini. Makanya harus didorong nih, kalau tidak didorong ya waspadalah teman-teman ya. Bisa ke level 4220. Jadi lagi dipertahankan di MA 200-nya. Walaupun secara MA kemarin sudah mulai membaik ya, tapi kalau market maker pengen keluar ya udah teman-teman ya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di 4330 ada sedikit satu gap kecil ya, itu pertanda akan ke situ juga. Hari ini 20,3 miliar si Foreign keluar, Banaloka juga ikutan, tapi masih banyak barangnya. Kita cek untuk Foreign terutama si yang nahan siapa nih? GW, GW yang nahan teman tidak terlalu besar ya. AK keluar sedikit, ada si YU tidak begitu besar teman-teman yang masuknya. Nah YU lah yang nahan teman-teman, si YU, si LG ini broker bagus juga ya, walaupun tidak terindikasi sebagai bandar BBNI, tapi broker ini suka bagus teman-teman ya. YU itu suka seperti CC ya, seperti AK suka memaaf harganya. Mudah-mudahan walaupun dia tidak memaaf harga, minimal dipertahankan di MA 200-nya. Oke, teman-teman untuk BBNI ya, butuh break area 4610 ya, biar mengarahkan MA 200 ke atas. Tapi walaupun ada pembuangan, pengambilannya lebih banyak. Untuk smart money kemarin sudah mulai ngambil, ternyata di up. Sekarang sudah ngambil lagi sedikit demi sedikit ya, walaupun sedang dihajar sama si Bana lokal sama si Korea. Tetap optimis teman-teman ya di kandang panjangnya ini, jangan sampai jebol kandang panjang dari MA 200-nya. Waspada kalau sudah mulai jebol ke level 4220 ya. Ini kan ada sedikit tanda penurunan di angka 4030. Ini agak jauh teman-teman supportnya ya di angka 3800. Yang paling jauhnya kan support yang terdekatnya di sini. Ini udah menjadi support ini ya. Karena dia sudah lepas daripada MA 20 langsung di up, MA 10-nya sudah menghadap ke atas sedikit tapi dijebol lagi, artinya tidak kuat. Lanjut BMRI masih berada di MA 200 tapi belum mampu bertahan. Nah, BMRI sudah mulai membaik lagi teman-teman ya. Per hari ini 17,9 miliar Foreign masuk dan Banaloka pun masuk 41,4 ribu lot. Ya meninggalkan jejak penurunan di sini ya. Ya penurunnya mana? Ini ya gap kecil ya udah ditutup ya. Nah, di sini teman-teman. Jejak penurunannya di angka 4980 itu masih baik-baik aja walaupun turun. Ada ketidakmampuan dia ngebreak area 5200 ya. Ini kalau sudah di break enak nih targetnya ke sini teman-teman. Sudah mulai bagus soalnya sudah bikin step di sini. Step 1, step 2, step 3. Tapi untuk menjadi supportnya itu satu di level 4790 dan di sini yang terkuatnya di sini 4820. Jadi walaupun turun ke level 4980 masih aman dan baik-baik aja. Dia meninggalkan gap yang ke 5100 dan pungutan bandar lokal sama siponnya keren. Ya, yang sudah mulai mau berangkat yaitu BMRI sudah mulai berangkat teman-teman ya. Sudah mulai nggak berasa teman-teman tiba-tiba naik gitu ya.
BBCA sama seperti penurunan tiba-tiba turun. Ini naiknya itu teman-teman ya, BMR itu naik 5 turun 4, naik 8 turun 7. Nah, jadi gitu aja. Jadi seperti nggak berasa tiba-tiba naik tinggi aja gitu. Nunggu supportnya nggak ketemu-temu katanya gitu. Oke, BBCA belum ada kemampuan juga sama seperti BBRI tidak mampu menembus MA 200-nya. Ini bandar pokoknya sudah mulai sedikit-sedikit keluar ya. Tapi kalau kita ukur dari mulai tanggal 17 Oktober masih banyak barangnya. Hanya ada ketidakmampuan aja dia menembus MA 200. Support ada di angka 7.900 teman-teman. Support baik di sini karena satu harga mulai terendahnya gitu kan sudah menutup gapnya sedikit dan ini ada candle panjang di sini teman-teman. Ini sebagai tiang juga gitu ya. Jangan sampai tiang ini kejebol, alinya roboh. Kalau tiangnya roboh waspadalah. Bisa ke angka 7875. Hari ini foreign keluar 314,4 miliar atau 314 miliar dan bandar lokal keluar 199.000 lot. Domestiknya ada si teman kita ada SQ bagus ya teman-teman. Dan di foreignnya ada CEU ya yang mempertahankan nih ngambil 31,3 miliar. Tapi DX BK dengan elegan yang ngejual di atas 100 miliar. Oke, teman-teman ya. Domestik pun yang nerima si SQ ya. Mampu nampung ya si SQ nih sama teman-teman kita menampung-nampung. Ditampung. Oke, teman-teman ya. Butuh yang namanya break ya, teman-teman ya. Break ke area sini aja lumayan nih 8450 ataupun nanti ke angka 8700. Kalau dia sudah mampu bertahan ya tinggal mempertahankan MA 200-nya aja, trennya sudah mulai up kembali. Target pertama di angka 9450. Oke, sudah mulai bagus, sudah bikin step teman-teman dan bikin support ya. Smart money sudah berkumpul dengan baik di sini nih ya. Cuma hari ini ada pengeluaran nggak apa-apa. Yang penting smart money sudah berkumpul dengan baik. Volume belum ada yang besar ya. Oke, teman-teman untuk BBCA seperti itu ya. Jadi 4 bank masih kondisi kurang baik, cuma BMRI aja yang sudah mulai membaik ya. Kalau BBRI ada sedikit MA 200 belum mampu dibelokkan ke arah atas saja. Kalau BMRI sudah mulai bagus, teman-teman. Nah, sekarang masuk ya ke emiten punya teman-teman ya. Baik, kita cek ada SUPA, teman-teman ya, SUPA. Saya nggak ngebahas, sebenarnya kalau ngebahas emiten yang IPO, teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan saya itu kalau memperhatikan emiten IPO itu seperti kata orang, teman-teman, seperti kata orang-orang, semuanya bilang teman-teman ya. IPO itu spekulasi, yang harus teman-teman perhatikan bukan perusahaannya, tapi siapa yang menguaikannya. Kalau yang menguaikannya tunggal, LG bagus, teman-teman. Terus apa lagi? Yang bagus sih LG teman-teman ya. Kalau LG yang menguaikan itu bagus, teman-teman ya. Terus apa lagi? Saya punya catatan di sini, teman-teman. Saya punya catatan yang namanya catatan buat IPO nih. Nah, IPO broker tuh, teman-teman ya. Ada LG, kalau sama LG itu KI, teman tuh ya. Kalau baru awalan ya, awalan IPO ya, bukan selanjutnya, teman-teman ya. LG bagus, KI teman-teman ya, emas itu sih PD ya, PD itu bagus, HDH juga bagus, HP bagus teman-teman tuh ya, CP ya 50-50 lah kalau si CP gitu ya. Kalau EP itu bagusnya dia ketika dia turun dulu teman-teman ngambil paling bawah pasti di up ya. Nah gitu teman-teman ya. Oke teman-teman yang paling bagus itu sebenarnya si AKI ini dibikin arah berapa kali dia teman-teman ya. Bikin arah lumayan juga kan. Dibikin arah lumayan 2 hari ya, 1, 2, 3 ya, 2 hari ya. Yang teratasnya langsung bikin tanda kenaikan ya. Nah sini cuman ini keroyokan nih teman-teman, mungkin teman-teman kalau yang retail pasti dapat haknya banyak. Kalau teman-teman beli 3 lot 4 lot ya tanpa beli, contohnya tidak sampai 100 juta 200 juta, nggak usah beli begitu aja, itu kan penjatahan retail itu banyak teman-teman ya. Tapi dikasih untung kan teman, kalaupun dikasih untung teman-teman nggak bisa beli lagi kan, arah kunci ini. Kalau arah kunci nggak bisa beli ya. Ini kayaknya salah satu way keroyokan. Saya tidak akan membahas ke lebih dalam lagi. Kalau untuk IPO sebenarnya cukup dengan siapa way-nya. Kalau si LG tunggal aja itu cenderung bagus teman-teman ya.
kalau si LG tunggal ya yang menjadi underwriter kan ini keroyokan jadi masih banyak punya kepentingan lah. Tapi per hari ini sudah mulai bagus nih. Hari ini 11,7 miliar si foreign masuk dan dia ngasih tanda kenaikan ya di sini nih. Ini tanda kenaikan teman-teman. Gap, ya gap itu pasti ke itu teman-teman. Gap itu pasti kejemput di sini. Ini pasti ke sini lagi. Pasti ke sini lagi. Kenapa? Karena ini gap. Dan di atas juga saya pikir tadi kalau kita tarikan ke angka 1, 2, 3, 5 pun masih bagus. Ini banyak yang pasar nego ya. Kemarin itu ya. Kita cek di tanggal 17. Tuh di pasar nego teman-teman. Si LG ngejual kan. LG ketemu LG gitu. LG ini ngejual sampai 55 miliar yang lima CMG teman-teman. CMG 1.200. 50, 1.300 tuh ya. Besar bukan perkara kecil teman-teman ya. YP, CP, BQ nanti mungkin akan ke arah sini ya. Makanya ke 1.230 itu masih bisa di apa namanya? Masih bisa dijemput lagi ya. Si MG kan udah tahu sendiri kan MG apalagi MG langsung beli dari si LG gitu kan. Si LG langsung ngejual ke si MG dengan lumayan besar gitu kan. 41,3 miliar dibagi-bagilah ya ada si YP, ada si CP, ada si BQ juga ngambil gitu. Nah per hari ini bagus kalau teman-teman pingin si Supa ya mungkin sekarang kalau beli sudah mulai bisa gitu ya. Nah nanti kalau mau ngambil kalau mau teman-teman trading ya trading harian tunggu dulu sabar dulu ya sebentar ya. Karena posisinya CMA 10 itu berada di atas masih ada di atas. Tunggu sampai melengkung ke atas dulu. Nah teman-teman bisa ke level sini targetnya 1050 nanti. Tapi untuk saat ini jangan ngambil dulu ya. Karena yang 10 kemarin sudah mau lewat tapi tidak mampu nih. Tadi hanya jam 11 ya, sudah mulai melewat nih. Artinya sudah mulai didorong-dorong akhirnya tapi dikunci lagi tuh ya. Tapi terakhir sudah ada candle volume hijau, artinya sudah mulai ada akumulasi lagi. Kita cek satu hari ini, keren banget hari ini nih, ngambilnya 11 miliar teman-teman. Net buy 11 miliar. Keren dong teman-teman ya. Udah inflow. Udah inflow. Nah, siapa yang ngambil? Wis, Cece teman-teman yang ngambil. Si Ekceporen ada teman-teman sekarang. Yang manggil bagus nih, CC, BB, ZP ya. Di sini siapa yang ngambil? ULG lagi diambil sini. Walaupun di sini terlihat jelas, kan ini Y-nya banyak ya. Jadi bandarnya kan bukan si LG aja. Si FZ, si XL juga gitu kan. Sorry, FZ, YB juga itu kan masuk ke bagian market maker juga gitu kan. Kalau si AZ, si KZ, si BQ, si DX. Nah ini si LG sudah mulai masuk lagi nih sama si AZ nih. Saya pikir sih besok cek 15 menitan aja ya. Kalau 15 menitan sudah mulai menghadap ke atas, sudah mulai hijau, udah teman-teman bisa masuk dari situ ya. Targetnya yang pertama bisa di angka 1055-an ya. Oke teman-teman ya, si LG AZ sudah mulai masuk bagian daripada underwriternya dan Poren pun sudah net buy ya 11,7 miliar dan terdeteksi ada si Ceca sama si BW sama si JP ini broker bagus walaupun si BK keluar tapi pengambilannya lebih banyak lagi. Sekarang yang ngejual siapa ya? Teman-teman kita ada yang ngejual ya. Hampir ngejual ya, CCYJ. Tahu. Oke, teman-teman untuk supa ya seperti ya. Jadi teman-teman yang nyangkut di level sini pun santai aja. Kenapa masih banyak yang nyangkut di angka 1250 ya. Ini cuma 1230 kan. Artinya si market maker juga ada yang punya barang di harga atas yang dia crossing dari LG kan. Ya, dari si LG kan. Yang sini. Tanggal berapa kemarin? Nah, ada si LG kan yang ngambil LG ketemu LG gitu kan. Si LG ke si MG kalau si MG kan punya kemampuan teman-teman. Dia itu punya kemampuan untuk memaaf harga ya. Namanya juga bandar lokal juga bagus kalau si MG ini. Bisa memaaf harga dan bisa bikin shadow gitu kan. Oke teman-teman ya nanti cek ya untuk apa namanya untuk si Supa itu 15 menitan aja biar enak. SMBA SMBA nggak ada sih teman-teman. SMBA nggak ada. SMBR kali. Saya salah nyatet gitu teman-teman ya.
Oke, teman-teman, SMBA mah nggak ada ya, SMBA kali. SMBA. Oh, SMBA apa SMG? Ini nih, bahas SMBA. SMBA kan nggak ada. SM apa nih? SMBA tuh kan nggak ada SMBA ya. SMBR apa SMBA bisa dibetulin dulu teman-teman ya. Jadi kita bahas jangan SMBA dulu ya. Saya bahas SMGA-nya aja ya. Nanti betulin ya. Saya bahas SMGA-nya aja. Oke, deal ya. SMBA-nya nanti betulin. Takutnya saya mau bikin SMBR, takutnya salah ya. Oke, SMGA hari ini dihijaukan, tanda penurunan jebol, tapi di up kembali. Sudah mulai bagus ya. Support di sini teman-teman, supportnya nih di angka 100 ya. Trennya masih bagus, masih uptrend, masih tren uptrend. Saya bikin tanda kenaikan di sini nih. Nah, bila mana sudah bisa melewati 108 dengan body, saya pikir ke level sini akan mudah teman-teman. Tapi kalau di sini aja tidak mampu dia melewatinya, cenderung 116 agak sedikit sulit. Nah, tapi kalau di sini tidak bisa dilewatin juga, berarti sini area kuat nih ya. Berarti teman-teman kalau dia tidak bisa dilewati, cenderung akan turun kembali. Nah, bila mana turunnya? Nah, bila mana turunnya? Dia tidak bisa melewati angka 102 dan ditahan satu tick di atasnya, itu masih posisi bagus. Tapi kalau sudah dijebol, waspadalah. Kemana? Ke level support sini. 100. 100 support jebol. Nah, 95 menanti. Ya. Saya ganti tanggalnya dulu di sini. Padahal si SMGA ini sudah tercapai apa namanya? Targetnya sudah tercapai dengan shadow ya. Ini target utama atau sudah tercapai dengan shadow ya. Nah, sudah 2 kali, 1 kali harusnya. Sorry, 1 kali. Nah, ini 1 kali. Ini sudah tercapai 1 kali, berarti nanti ke targetnya ke sini lagi. Tapi kalau dari saya sih sudah selesai harusnya, kan sudah nyampe target utama. Berarti ini babak kedua harusnya teman-teman. Ini babak kedua. Kita cek di sini, kita ganti lagi deh ke yang target utama. Babak kedua berarti. Babak kedua. Nah, 1 kali gini nih. Jadi enak saya. Oh, ini berarti sudah sampai lah gitu ya. Jadi jangan target 2 kali, jangan, berarti babak kedua aja 1 kali. Oke, nanti kalau itu babak ketiga gitu kan. Smart Money sudah berkumpul dengan baik, cuman belum terlalu tinggi. Bana lokal kemarin masuk sejak tanggal 27 November. Terakhir dia malah keluar ya. Banar Foreign sudah masuk nih hari ini. Kita cek Banar Foreign siapa yang masuk. Tanggal 23. Ada ZP 21.000, CC sudah nyusul 11. Broker bagus semua teman-teman ini yang masuknya nih. Ya, ini trennya masih bagus teman. Yang penting tadi saya bilang itu ya. Bila mana besok sudah mulai investasi, saya pikir kalau level sini bisa. Nah, target utama di sini ya 151 lagi untuk babak kedua. Nah, bila mana harga sini tidak bisa dijemput, teman-teman, cenderung dia akan dibawa turun ke bawah. Dan bila mana turun ke bawah lagi tidak sampai ke angka 102, di atasnya dikit aja 103, maka cenderung masih baik ya, bisa melanjutkan kenaikan lagi. Tapi kalau malah dijebol, waspada jebol support bisa ke level 93, dan ini adalah garda terakhir MA 200. Oke. Sementara gitu dulu ya, teman-teman ya. Ini sudah mulai bagus nih. Tidak mau ngejebol support ya. Bana lokalnya siapa yang masuk, teman? Ada siapa ya? Masih teman kita yang masuk ya. Ada si Ajat sedikit amat sih sama si YB ini. Tunggu MG masuk lagi akan lebih enak lagi dan lebih tenang ya. Bisa memaaf harga kalau dia makan. Tunggu MK kan sudah mulai masuk MA 10. Sudah mulai bagus nih teman-teman ya. Tinggal tunggu kuncian aja ini mah teman-teman. Tunggu kunciannya MA 10 menghadap ke atas, saya pikir akan melanjutkan kenaikan. Oke, ada kita cek untuk SMGA posisi di mana? SMGA. Wow, dia sudah posisi di harga mahal, waspada ya. Waspadanya kenapa? Teman-teman kan sudah beli di harga mahal. Artinya oke, saya beli di harga mahal, berarti saya akan melakukan, nah, apakah ketika turun ke harga support akan cut loss, atau akan dibiarkan sampai ke MA 200-nya, atau yang lain sebagainya, itu hak daripada teman-teman. Yang penting kan haknya itu kalau turun gitu ya, cut loss, biarkan, sama average. Nah, tinggal pilih, cuma 3 itu doang pilihan, udah nggak ada lagi ya.
Kalau tambah muatan mungkin silahkan lah. Kalau untuk tambah muatan, ya. Kalau tambah muatan kan ini posisinya bukan di sini, posisinya teman-teman harus posisi di bawah, level sini baru tambah muatan. Kalau ini bukan tambah muatan, average jatuhnya. Oke, teman-teman, sementara gitu dulu ya untuk SMGA. Mohon maaf gitu teman-teman ya, saya baru ngebahas ya udah lama ini, makanya harus diburu-buru nih ngebahasnya teman-teman. Buru-buru biar cepat, yang lain bisa kebagian lagi gitu ya. KRYA, bawaan berarti KRYA ya. Jadi ada dua emiten kayak barusan gitu kan. Yang satu sudah dibahas, yang satunya belum. KRYA mentok di MA 200, tapi ini ada candle panjang nih teman-teman, tidak kita gedein dulu dikit ya. Ini tanda perlu saya hapus dulu ya, 1, 2, 3 nih. Bila mana candle panjang ini cenderung ditahan di harga sekarang kan, oh dijebol juga teman-teman ya, ngejebol teman-teman nih. Kira saya satu tik di atasnya 166. Waspada ya, sudah mulai jebol MA 200, sudah pas banget MA 200-nya. Tapi perhatikan teman-teman, MA 200 masih menghadap ke atas ya ini ya. Nah, dia kalau mampu dibalikin lagi ke MA 200 sih cenderung bagus teman-teman. Terutama ini ada gap sini teman-teman. Ini gap pasti ke sini lagi nanti ya. 2206 gap ya. Ini pasti ke sini lagi. Karena ini gap ya. Nah, sini agak kuat juga nih 234-nya nih. Satu kali, dua kali, tiga kali nih. Berarti area kuat di sini teman-teman. Nanti kalau dia cenderung up kembali, disinilah yang nanti menjadi titik untuk dijebol itu di sini. Saya kasih tanggal di sini. 2 kali kita ganti tanggal yang baru. Ini bukan target ya. Ini hanya tanda kenaikan aja. Targetnya di mana teman-teman? Nah, targetnya di sini nih. Nah, tanggal juga. Lampu mau sampai gitu ya. Ini tanda kenaikan semua teman-teman ya. Artinya kan sudah sampai level itu ya. Jadi kalau dia sanggup lagi untuk memaaf harga lagi bisa ke angka 204 cenderung bagus teman-teman ya. Tapi kalau tidak mampu lagi ya cenderung malahan kalau dia tidak mampu sampai ke level sini aja teman-teman. Mungkin kalau sini bisa menutup gapnya deh 170 ya. Tapi kalau kemampuan 186 tidak punya kemampuan ke level sini ya cenderung akan dibawa turun. Terlebih lagi bandar lokal lagi keluar, bandar foreign pun ikutan keluar ya. Ini bagus banget keluarnya teman-teman, merahnya pekat banget ya. Siapa yang nerima ya teman kita. Ada, tapi ada si KI ini sudah mulai bagus. Sudah mulai ada dorongan sedikit. Nah, teman-teman kalau yang suka dengan emiten yang longsor seperti cek 15 menitan ya, mau masuk itu. Tunggu nih si MA 10-nya berada di bawah candle kembali. Atau enggak dia masuk dulu ke MA 200-nya. Kalau sudah menghadap ke atas, teman-teman ya, cenderung akan bagus. Terlebih lagi nanti kalau si bandar lokal sama si foreign masuk kembali. Nah, ini kan lagi dipertahankan di MA 200-nya nih ya. Sekarang ada dorongan aja gitu ya. Kalau sudah ada dorongan, saya pikir dia akan naik cuman ke level sini mungkin bisa ke angka 170 lagi gitu. Makanya kalau ke angka 186 dia mampu teman-teman untuk bisa bertahan sama kalau perlu sih melewati gitu, maka dia akan balik lagi bisa upturn kembali. Tetapi kalau malahan jebol ya, ini kan sudah mulai jebol nih, pas banget itu saya sudah tiga. Kalau yang emiten yang pas support itu suka agak khawatir, kenapa suka diturunin teman-teman, sampai ke level sini 147 ya sekarya ini. Terlebih lagi si Bana Lokal sama si Pun lagi jualan ya, waspada ya teman-teman ya, untuk kan lebih baik jangan ngambil dulu ya. Padahal maksudnya belum sampai nih ke harga tengah, tapi dia sudah mau diturunin dulu ya. Selagi dia masih bisa mempertahankan EMA 200-nya dan mampu dia kembali lagi di atas EMA 200-nya, maka akan terjadi kenaikan yang lebih lanjut lagi karena sini PR-nya belum selesai ke harga tengah. Kalau dia terjadi penurunan sampai ke harga murah lagi ya berarti di sini siklusnya di sini nanti. Di angka 300-an lah siklusnya. Jadi kalau dia bawa turun lagi nanti targetnya 300-an. Ini kan baru bikin setengah siklus, nah satu siklus ini. Kalau terjadi ke bawah lagi ya sampai jebol support. Soalnya sih sudah mulai mau jebol support nih ya, pas banget ini. Kalau jebol hari besok jebol, teman-teman ya cenderung dia akan dibawa turun. Waspadalah ya. Waspadalah dan waspadalah. Jangan average dulu teman kalau tidak niat teman-teman untuk cut loss ya. Kalau tidak niat untuk cut loss, teman-teman jangan average dulu ya. Biarin aja dulu sampai betul-betul nanti ketemu lagi MA10 di bawah kanan menuju ke atas.
Oke, nah dia niatnya belum sampai nih ke harga tengah. Ini baru bikin sampai level C. Tapi kalau dia malahan tidak mampu lagi tanda kenaikan dijebol lagi sampai ke level gap nih teman-teman, cenderung dia akan dibawa turun. Bahkan kalau dibawa turun dari EMA 200 cenderung kurang baik ya. Ini kan EMA 200 masih menuju ke atas. Masih ada kesempatan pas juga di supportnya gitu kan. Butuh yang namanya dukungan dorongan aja biar lepas dulu daripada EMA 200 biar di atas EMA 200 itu berada di bawah kembali. Jangan sampai pas banget. Agak ngilu teman-temannya kalau pas gitu. Oke, teman-teman, Zata sekarang ya, Zata. Dari Bro Arbet Chandra ya, Zata. Zata 61 average 69. Ada potensi lagi enggak? Bahas orang ETF dan Zata, oke. Average 69 ya. Zata 69. Wow, Zata. Wow-nya udah masuk belum? Wow, S ya. Saya bahas Zatanya dulu ya. Zata sama PIT. PIT-nya kita taruh dulu ya. Oh, PIT-nya udah masuk, teman-teman. Udah masuk ya, tinggal dibahas aja. Kita bahas Zatanya dulu ya. Zata average 69. Kita cek. Zata. Wis, Zata ini 4 kali ditembus nggak sanggup. Nah, berarti ini kuat nih, area kuat teman-teman ya. Bila mana area kuat sudah mulai ditembus, maka cenderung akan bagus. Tetapi bila tidak mampu tembus, seperti mulai sekarang malahan tanda penurunan yang dijebol teman-teman ya. Tanda penurunan dijebol, terus supportnya pun sudah mulai dijebol. Ini si Zata nih. Support. Harapan teman-teman cuma satu si candle panjang ini nih. Sebab kalau dia jebol candle panjangnya, waspada supportnya 56, 50 deh teman-teman. Kenapa? Karena emiten 50-an. Dan perhatikan nih, harga tertinggi tidak bisa dilewati. Tapi tenang, ya, dia itu akan ke sini lagi kalau kita melihat dari ada tanda kenaikan seperti itu, teman-teman. Ya, minimal ke angka 74 deh, teman-teman. 69 apakah bisa kejemput? Ini emiten 50-an, ingat teman-teman, ini emiten 50-an ya. Harusnya teman-teman jangan kaget kalau dia ke 50-an. Karena emiten 50-an. Sementara ini wajar sekali si bandar lokal jualan. Karena kan yang memaaf harga dari FCA itu si bandar lokal. Kalau sekarang dia jualan, harusnya teman-teman sudah tahu gitu. Oh, mereka harus butuh duit dulu gitu. Karena kemarin yang memaaf harga yang membebaskan. Nih, saya yang membebaskan saya gitu kata si bandarnya gitu kan. Maka saya akan jualan dulu gitu kan. Perhatikan untuk Poren hari ini ada masuk 47 juta, lumayan teman-teman 47 juta ya. Ada CC nih ngambil 8.400. Kita cek dulu deh. 2 hari ini CC masuk 5.000. Kita cek seminggu. CC sudah keluar seminggu, berarti cek tanggal 19 dong. 2.000. Nah, berarti CC ke sini 5.000. Dia punya barang 5.000, teman-teman. Jadi si CC ini punya barang 5.000. Nah, untuk saat ini kan masih posisi MA10 berada di atas. Artinya dia lagi potensi untuk penurunan. Bagi teman-teman yang mau ngambil, tunggu MA10-nya dibakar menuju ke atas. Cuma ingat, emiten ini punya ini nih. Nah, saya ngasih tahu aja teman-teman. Ini namanya sudah tidak baik. Di bursa sudah tidak baik. Di kalangan trader sudah pada tahu teman-teman ya. Kalau emiten yang punyanya nanti kalau ngelisting juga, kalau ada nama ini lebih baik jangan teman-teman. Namanya Bro Asep. Oke, tunggu sabar dulu sebentar teman-teman karena bandar lokal lagi jualan dulu. Ketika bandar lokal terjadi pengambilan maka terjadi kenaikan. Berarti sini bandar lokal. Jadi yang berkuasa masih bandar lokal ya. Kita cek deh bandar lokal dari tanggal 8 Desember. Yang memaaf harga siapa teman-teman? 8 Desember. Ada teman kita ada si BQ di situ. XA berarti teman-teman si XA nih ya. Awasi kalau si XA sudah mulai masuk ya. XA kalau sudah mulai masuk, BQ kalau sudah mulai masuk, GR ya. Utama si XA kalau sudah mulai masuk, pas awasin aja. Karena dia pencetus untuk kenaikan. Cuman dia masuknya ketika harga sudah mulai mau di up gitu ya. Lagi di up ya dia masuk teman-teman. Nah si XC ya bukan XA ini ya, XC ini.
Jadi si X sudah masuk cuma 11 doang, teman-teman. Mungkin retail biasa itu. Ini masih dikuasai sama YP, SQ gitu ya. Ini kan YP teman-teman kita ya. Tapi hari ini benar terlihat jelas ya. Ada masuk nih teman-teman. Berarti si XA juga ikutan masuk nih. Makanya si XA ini nggak mungkin dia sendirian. Ada si KI, ada si DH juga ada. Nanti kalau si XA sudah mulai ngambil banyak, mungkin itulah saatnya dia up kembali. Nah, selagi dia tidak bisa ngejebol area 77, nah, maka masih akan terjadi penurunan. Tapi kalau sudah jebol 77-nya, wah bisa up kembali bisa ke level 891. Tapi untuk saat ini teman-teman ya, teman-teman hanya saya perlihatkan untuk si tiang ini aja. Bila mana dilewati waspada ya. Dia sudah roboh tiangnya berarti kan. Bisa ke level 57 ataupun nanti bahkan ke angka 50 lagi. Dan yang tadi saya bilang dari awal, MPT-nya 50-an. Jadi jangan kaget kalau dia ke 50-an. Oke, lanjut ya, teman-teman ya. Niche. Niche dari Mariono bahasa Niche. Dari Browinjaya 2525. Gimana saham Niche makin turun saya nyangkut di harga 650 sekarang 372. Dan di NDF 6000 dan Raja 6300 ya. Kita cetak dulu deh. INDF berapa? INDF 6000 Raja mah kan sudah ini teman-teman, sudah nanti kita bahas ya. INDF aja kita bahas. Saham Niche dari Bro Mariono. Niche 372. Masih berkutat di MA 200 teman-teman ya dia. Kemarin dilongsorkan keren banget ya 372 nih. 372 sebagai tonggak teman-teman ya. Kalau lepas dari 72 ya bisa ke angka 360 ya. Padahal di sini sudah mulai kuat nih. 402 ya dibikin candle panjang. Dijebol juga teman-teman ya. Kita bikin tanda kenaikan di sini. 418 ya. Harus ekstra sabar nih teman-teman, harus ekstra sabar nih ya. Ini kayaknya ada yang nampung di sini nih 19 Desember coba deh. Kita cek 19 Desember hari Jumat. Ya. Domestiknya ada CCN, IAT, DRU, DR enak jual sama si Egi. Padahal ngejualnya tidak terlalu besar ini teman-teman nih. Ya, volume juga tidak terlalu besar nih. Padahal besaran di sini nih ngejual mah nih. Ya. Ini sedikit sih volumenya nih. Di samping pengambilan di sini nih sebenarnya masih ada barang yang harus ini. CCAT yang nerima ya, DR lagi ngejual. Foreign ZP ngebuang, akan masih ada cuma sedikit amat teman-teman. Oke, jadi Sineca ini dipertahankan di MA 200-nya. Ketika dia jebol MA 200, dia dimasukin lagi ke MA 200-nya. Dan MA 200 masih menuju ke atas. Terakhir, tanggal 23, siapa yang ngambil? XA Foreign sudah mulai ngambil ya. Si AG sedikit amat. Ini AG lokal sudah ngambil, sama si AG sudah ngambil cuma sedikit amat nih. Emang di sini terdeteksi sedikit ya. Kita cek 2 hari deh, tanggal 22-nya. AG 3.700, LG 1.000. Ini belum ada yang begitu banyak, teman-teman. Tapi sini ada si AG sama si LG ya sudah mulai masuk walaupun sedikit gitu ya. Tapi disinyalir dia sudah mulai ngambil kembali semenjak kemarin jualan dia sudah ngambil kembali ya. Ini butuh break teman-teman, minimal area sini ya. Soalnya harga tertinggi belum sempat dilewatin beberapa hari ya. Dari mulai di sini nih. Di angka 470 belum bisa dilewati. Begitulah teman-teman, kalau tidak bisa dilewati dia akan turun. Gitu. Makanya sangat penting sekali area tanda kenaikan bagus ini kan semua mulai bagus nih. Ternyata dibikin tiang gini dijebol juga teman-teman. Kemarin dijebol di sini nih. Tapi walaupun dijebol kan Banda Lokal sudah mulai masuk kemarin hari ini walaupun keluar gitu ya. Tapi sudah ada akumulasi dari porennya di sini. Kalau kita cek tanggal 22 untuk porennya sampai yang ngambil. CC udah ngambil 6.000 ya. Belum terlalu banyak sih teman-teman. Nah bagi yang nyangkut bagaimana? Katanya gitu ya.
Niche sudah mantul dari harga bawahnya padahal ya. Kalau EMA 200 sih masih menghadap ke atas. Ini teman-teman ketika dia ada candle panjang turun ya, biasanya suka dibalas lagi dengan candle hijau panjang teman-teman ya. Biasanya. Ini berarti butuh break area sini nih. Di angka 440 di sini nih. Ya. Kita ganti tanggal deh. Kalau dia tidak mampu lagi melewati si area sini, cenderung dia akan dibawa turun. Ada gap juga sini dikit nih. Ini gap nih teman-teman. Itu tanda pembatas aja ya. Pembatas bagaimana kalau dia tidak mampu melewati sini lagi, berarti cenderung dia akan dibawa turun gitu ya. Tapi kalau sudah bisa melewati ini ya cenderung dia akan mulai berangsur-angsur bisa ke level sini. Maksimal di sini benar ke target sini minimal ya. Harus lebih daripada 460 berarti 465 lah. Jadi bisa up kembali gitu ya. Tinggal sabarannya aja sih teman-teman ini ya, apalagi gitu ya. Soalnya ini kan ini tidak ada support di sini teman-teman, tidak ada support ya. Jadi ini masih ada potensi kenaikan ketika MA 200 masih menghadap ke atas. Cuman masalahnya foreign jualan juga kemarin gitu kan. Per hari ini baru ngambil lagi. Nah, support terdalamnya itu di angka 308, sedangkan ini masih mampu bertahan di MA 200-nya. Bahkan MA 200 masih menghadap ke atas sedikit ya. Cuman kalau dia tidak mampu membelokkan MA 200 lagi atau tidak mampu lagi bertahan di MA 200-nya, waspada ini kan tanda penurunan 372. Udah mana 72 dijebol ya 3360. Maka teman-teman yang tidak mau ke atas sabar aja dulu sebentar ya. Sabar dulu sebentar aja teman-teman ya. Kita lagi koreksinya, kali ini koreksinya panjang ya. Dia beberapa kali bikin support nih ya. Sini bikin support satu, ditaikin kembali. Nah, di sini bikin support, taikin. Cuma jebol terus support, di sini jebol, di sini jebol. Makanya dia mau bikin area support lagi di sini nih, jangan sampai jebol lagi gitu ya. Cuman dia belum terjadi support ya, kenapa? Karena belum melewati MA 10 dan belum ngebreak MA 10. Jadi kalau sudah ngebreak MA 10 mungkin bisa di level 442 teman-teman ya itu akan menjadi support pas sudah jauh soalnya gitu ya. Di sini juga bisa menjadi support asal melewati MA 20, melewati MA 10-nya dan MA 10 menghadap ke atas. Nah, nanti ini akan menjadi support nih. Cuma gitu kalau supportnya kejebol ya teman-teman harus tahu ya bahwa MAT itu akan segera turun. Mungkin nanti ada kenaikan sementara gitu teman bisa ke level angka 406. Tapi kalau dia mampu bertahan di MA 200 ya sih masih posisi baik-baik aja dan trennya itu masih bagus. Masih uptrend lah gitu kalau mampu bertahan di atas MA 200. Nah, si bandar foreign sudah mulai masuk, bandar lokal masuk keluar, tapi di sini ada broker yang sudah masuk si LG doang ya, sama si GR nih. Semain Smart Money juga keok, di Smart Money aja keok teman-teman di sini nih. Smart Money ngumpulin, terjadi penurunan langsung dijual teman-teman. Smart Money-nya. Depositnya dijual nih 2 hari ini. Oke, teman-teman untuk dicek seperti itu ya. Sabar aja dulu sudah masuk lagi ke MA 200, tinggal mampu bertahan aja MA 200-nya. Harus sampai ke level sini nggak arek kuat di level sini arek kuat aja 460 ya. Teman kita di angka 650 ya, 650. Lumayan juga jauh ya. 650. Nah, wow, jauh teman sampai ke target. Soalnya nih emitennya bukan emiten yang dilongsorkan, teman-teman. Beda halnya dengan emiten yang dilongsorkan. Tapi kalau masih bertahan di bawah kalau masih harganya masih di bawah harga tengah, saya pikir masih bisa kejemput ya. Dia juga sudah bikin siklus kan di angka 587, tinggal dikit lagi kan. Nanti kalau dia tidak jebol lagi supportnya, kan supportnya jauh nih 305 ya. Cenderung dia bisa di-up kembali. Tinggal tunggu aja apakah mampu teman-teman dia mampu bertahan di MA 200-nya. Kalau mau bertahan di MA 200 saya pikir dia akan melanjutkan kenaikan. Terlebih lagi pokoknya sudah ngumpulin barang lagi ya. Ini yang mau berkuasa memang bandar lokal ya, di bandar lokal berkuasa itu. Bandar lokal ketika masuk ada kenaikan, masuk ada kenaikan gitu. Oke, teman tunggu bandar lokalnya ya, masuk ya. Ini bisa jadi sebentar kita cek nih yang keluar itu siapa yang paling banyak. LG sama si LS ya. LG AS masuk kembali, teman-teman bisa terlihat jelas nanti mungkin dia akan lihat kembali. Oke, teman-teman ya, untuk si Niche seperti harap sabar teman-teman karena masih bertahan ya 200-nya. Masih posisi sebenarnya masih posisi kemarin kan sudah mulai jebol gitu ya. Sekarang sudah mau dibalikin lagi gitu ke MA 200. Saya pikir kalau sudah balik ke MA 2 sama bertahan MA 200-nya aja. Trennya tidak jatuh gitu kan. Masih uptrend kalau masih bertahan di MA 200. Begitu teman-teman. Lanjut, ada emiten berikutnya ada DOH ya.
Ada yang tahu saham Doh lepas suspensinya kapan? Doh, lepas suspensinya kapan? Seminggu ini udah, teman-teman. Suspensi sudah lepas Doh ini ya. Ya kan? Suspensi sudah lepas si Doh ini. Ini kan baru sekali, ini seminggu, teman-teman ya. Nanti kalau sudah lepas kan FCA nih selama 3 hari. Nah, bila mana dia sekarang lagi ngikutin bursa nih teman-teman si Doh ini. Ngikutin bursa. Artinya apa? Mau diturunin dulu. So kalau tidak ngikutin bursa harusnya sudah bisa di up gitu ya. Soalnya kalau dia tidak ngikutin bursa, naik agak sedikit tinggi bisa ditahan lebih daripada seminggu teman-teman ya. Nanti di sini teman-teman si Doh alat penuh sini. Pas gap ya sini. Ada gap untuk kemarin bekas daripada FCA, dia maksain diri naik. Dia pengen istirahat seminggu teman-teman si Doh ini. Tanda penurunan saya bikin sengaja teman-teman ya. Maksimal kalau dia pingin bagus teman-teman tidak lepas daripada sini nih. 290 atau di sini nih maksimal. Di angka 246 ya, jangan sampai jatuh situ. Kalau sudah jatuh situ waspada aja. Dia belum bikin support ya. Dia masih rally, dia hanya side by side seperti ini teman-teman. Dia bukan bikin support ini kalau dia turun ke MA 200 aja ya. Sampai ke level sini nih, kalau ada putar balik lagi cenderung dia akan up. Bandar lokal masih ada di dalam. Kemarin hari ini bandar foreign bandar lokal keluar, bandar foreign masuk. Kalau bandar foreign juga sama masih ada di dalam. Antara bandar lokal sama si foreign masih ada. Sekarang harga FCA selama seminggu. Kita cek foreign hari ini si EP foreignnya ya. Domestiknya teman kita banyaknya. Waspadalah tanggal 11 Desember. OMG belum jualan teman-teman nih, masih 23 miliar. Dia harus jualan teman-teman ya. Antara jualan sambil berjalan atau dia di up dulu atau dia bikin shadow teman-teman ya. Kita cek Doh nih. Ini Doh kalau dia memaksakan diri naik lagi ya cenderung dia akan kena suspensi yang berikutnya nih. Ini sudah mulai terlebar teman-teman, artinya peluang untuk di up-nya akan ada. Ini milik bandar. Apalagi MG sudah ngambil gitu ya. Nah, ini kita catat di sini sudah terbuka. 23, 12, 25 terbuka. Nah, jadi catatan teman-teman itu ya. Nanti ini kalau sudah tertutup lagi sudah mahal lagi gitu. Kalau sudah terbuka begini berarti cenderung dia akan up lagi gitu asal gitu kan. Asal dia mampu untuk menahan diri tidak di up secara langsung untuk mencegah terjadinya suspensi yang ketiga. Soalnya suspensi yang ketiga akan kena lebih daripada seminggu ya. Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu, terserah daripada BI-nya. Asal bikin surat pernyataan penjelasan kenapa naik, pasti dibuka lah. Teman-teman rata-rata kan barang udah istirahatin aja lah. Oke teman-teman ya, informasinya MG masih ada di dalam, banyak banget 23 miliar. Bandar lokal pun belum, bandar foreign belum keluar, bandar lokal masih ada, si LG. Kalau dia diturunin sampai ke level sini masih aman, bahkan kalaupun level ke level berapa tadi 250 ataupun ke angka 238, 242 ya, ini masih aman. Satu ditahan di candle panjang ini dulu, gitu ya. Jadi tidak terlalu lepas. Dan ya bagus bikin support. Bila mana sudah bikin support, area sini kan bisa dilewati dengan aman, teman-teman. Kenaikannya akan aman karena dia bikin support dulu. Oke, teman-teman untuk Doh seperti apa? Ingat ya, ini harga sudah mulai di harga premium. Waspadalah dan waspadalah. Maha, teman-teman. Maha. Oh ini itu ya, pertanyaan ya. Kita cek Maha dulu ya, emiten Maha. Ini berarti bawaan biasanya. Maha. Maha itu bisa ke harga tengah nih, 226. Saya ke sini ya, 218 dikit lagi ya. Targetnya sudah 2 kali kesentuh, kalau tidak disentuh lagi ya udah teman-teman. Maha dia punya kendal panjang, lagi berusaha sideways atas. Tanda kenaikan kemarin dijebol, support, bukan support ya, tanda penurunan. Tidak ada sampai ke level sini, jauh banget tanda penurunan sini nih. Ini nih, nih.
Posisi uptrend tanda kenaikan di angka 206 dan per hari ini 1,05 miliar poren masuk. Nah, teman-teman kalau sudah poren masuk langsung cek 15 menitan nanti ya. Bila 5 kan sudah mulai EMA 10 bahkan menuju ke atas nih. Kalau sudah melewati EMA 200-nya, dem. Nah, maka terjadi kenaikan. Targetnya sini ya 206 dulu untuk jangka pendeknya. Waspadanya di area mana? Katanya di area sinilah teman-teman di angka 173. Ya, 170. Sebenarnya masih aman sampai MA 20, sini 163. Kenapa aman? Karena emiten naiknya tinggi ya. Wajar sekali kalau dia diturunkan dengan tajam. Naik juga tinggi ya. Nih, perhatikan naik tinggi turun gitu ya. Dia punya karakter teman-teman, naik tinggi, kalau mau dia pengen agak tinggi dikit kan dijatahin dikit-dikit. 10 10 10 10, nanti turun lagi. Nah, ini sama ini juga. Tinggi, turunin lagi, nanti tinggi lagi ya. Selagi dia tidak lepas daripada MA 200, masih posisi baik-baik. Manfaatin aja buat shadownya nih teman-teman ya. Kita cek siapa sih poren yang masuk hari ini. Poren, siapa yang masuk? Nah, CC bagus teman-teman ya. KJ juga LG juga masuk, cuma sedikit amat sih LG. Ya, XC kebanyakan. Ini tanda kenaikan di sini nih. Nah, ini tanda kenaikan. Sip ya teman-temannya. Jadi untuk si Maha seperti itu ya. Dia punya karakter teman-teman. Nanti cek 15 menitan aja. Kalau 15 menit sudah masuk ke MA 200-nya cenderung bagus. Artinya trennya mau akan kembali. Cuman sini bandar lokal keluar ya. Ada siapa nih? EPAZ sama si Agi keluar. Tapi si Agi di porennya masuk gitu ini. CC tapi masuk. Biasanya CC itu bisa memaaf harga teman-teman. Mudah-mudahan bisa memaaf harga ya. Manfaatin shadownya teman-teman bisa ke level 206. Berarti kalau sudah mulai break dengan body 216 targetnya 22 nih. Targetnya 250. Sampai sini targetnya teman-teman. Ini bagus penguatan porennya teman-teman. Ya. Emiten baru harga murah banget ya. Ini baru break teman-teman. Kalau dia mampu bertahan aja di sini nih. Di atas MA 220 aja ya. Ini kenaikannya kan semasa rentak udah nggak usah bikin support ini mah teman-teman. Udah naikkan aja turunin lagi. Biasa naik, dia turun lagi begitu teman-teman. Oke, si Banar Poren sudah mulai masuk bagus 1,05 miliar dan brokernya bagus RCCC. Saya pikir bisa lah teman-teman. Kalau level sini ke 20. Bagus-bagus kalau dia bisa beri ke area 216. Dengan body tapi ya kalau dengan shadow manfaatin shadownya aja. Lebih baik ketika naik tinggi udah take profit aja nanti nggak ngambil lagi di harga bawah. Karena emiten ini seperti ini gitu ya. Karakter itu naik tinggi, habis gitu dia koreksi panjang gitu teman-teman. Oke, teman-teman sementara gitu dulu ya untuk si Maha ya. Manfaatin shadownya. BSBK, BSBK, SBK masuk lagi. BSBK, BSBK, BSBK. BSBK sama Sage ya. Saya catat Sage-nya dulu ya teman-teman ya. BSG, Sage, Land, Relep ya. Nanti kita bahas ya. Kita bahas untuk BSBK-nya dulu ya. BSBK, BSBK. BSBK. BSBK koreksinya panjang. Tanda penurunan dilewat, buat tanda penurunan ya, apa? Tanda termurah, terbawahnya dijebol teman-teman. BSBK. Saya kalau ke teman-teman yang tahu ya, BSBK kan 90 teman-teman. Jadi kalau dia dibawa ke bawah nanti targetnya 90 aja gitu kan. Ini target babak kedua nih 102. Karena kan babak pertama sudah gitu kan. Di angka 90 juga, 90, 99, 100 lah teman-teman. Nah, dia di bawah turun lagi kan, ke bawah lagi. Nah, tunggu dulu ya, tunggu MA 10-nya dulu ya. Kalau tren sih masih bagus nih, uptrend masih uptrend, MA 2 berada di atas. Cuman ada cumannya. Perhatikan poren. Lagi keluar dulu. Kemarin masuk sehari keluar lagi. Banda Loka masuk, maaf harga, jualan ya. Kemarin masuk lagi nih Banda Loka di sini. Jualan lagi. Jadi belum seimbang. Tunggu dulu sampai betul-betul si Banda Loka masuk besar, Banda Loka pun masuk. Sorry, Banda Loka masuk besar, Banda pun masuk. Tapi di sini yang paling berharga itu yang paling berharga. Nanti kalau sudah si poren masuk, teman-teman dikit-dikit. Nah,
Smart money teman-teman di sini nih. Hampir semuanya si BSBK itu ditandai dengan smart money. Tuh. Jadi ketika dia mau naik tinggi, smart money yang berkumpul dengan baik ya. Jadi nanti kalau sudah smart money sudah mulai tinggi, udah masuk di situ aja BSBK ya. Bagaimana yang masuk gitu kan. Bila mana harga teman-teman di angka 90 ke bawah masih bisa kejemput ya, masih bisa kejemput. Kalau teman-teman 85, 75 teman-teman ya, itu masih bisa kejemput. Kenapa? Targetnya cuma 90 dulu. Nanti kalau sudah break 90 ke atas, baru saya targetkan ke angka lebih tinggi lagi, bisa ke angka 131, 181. Untuk sementara ini 90 aja ya. Tapi trennya lagi bagus. Nah, bila maka si kandang panjang tidak bisa dilewati, cenderung akan bagus. Yang suka saya bilang bahwa kandang panjangnya adalah tiang. Bila mana tiangnya dia jatuh atau ditembus, maka akan terjadi penurunan. Bahkan MA200 di sini sebagai garda terakhir waspada ya. Karena kalau sudah jebol MA200 kan statusnya nanti berubah, yang dari uptrend sudah menjadi downtrend kembali ya. Kalau mau ngambil bagaimana ya, saran saya sih smart money. Ketika smart money sudah berkumpul dengan baik, masuk di situ aja. Target 90 masih sama 90 aja. Nah, YP kita cek dari mulai seminggu 2 hari ini. Ada broker bagus nggak? Ada si IP emangnya sedikit AZ AT ya. Tapi yang paling bagus nih kalau smart money, artinya smart money kan bisa campuran teman-teman. Yang penting dia punya modal besar aja gitu ya. Dan atas nama institusi, nah biasa suka masuk di situ teman-teman. Jadi si bandar punya lawan lah. Dan dia bisa juga memaaf harga juga gitu kalau smart money kan. Oke, selagi dia tidak mampu nanti melewati 75, maka cenderung dia akan turun kembali. Tetapi kalau sudah bisa lanjut naik apabila sudah melewati area sini. Ya, target masih di angka 90. Tidak jauh-jauh lah. 90 cukup lah 90. Kita ada kenaikan lagi ya. 84. Bertahap nanti teman-teman. Nah, sementara sudah berkembang dengan baik, tapi sedikit, baru sedikit nih. Tunggu sampai yang tinggi-tinggi lah, mungkin di level sini teman 25,2 gitu kan di sini. Seperti inilah bagus tingginya. Nanti mungkin agak sedikit lama nunggu, tapi kenaikannya lumayan. Satu kali tarikan 30% kan lumayan. Oke, targetnya 90 ya untuk si BSBK. FUTR. FUTR, FUTR. Dari Bro Budsan J6G. FUTR pundaknya sudah ada renggang di harga pucuk. Nah, bertanya. Dan saya cek di sini. FUTR. Nah, sudah ada renggang dikit, teman-teman ya. Sudah ada renggang dikit nih. Nah, cek pundacat tanggal berapa sekarang? 23, 12, 25. 23, 12. Terbuka sedikit. Nah, teman-teman. Artinya bisa melanjutkan kenaikan gitu ya. Cuman di sini kan saya ngasih tanggal aja, berarti bukan target, hanya butuh break aja. Bila mana sudah ada break berapa kali? 1 kali, 3 kali, 3 kali nih teman-teman. Nih bila mana 3 kali sudah dijemput tidak sanggup juga, teman-teman, area kuat pasti gitu ya. Nah bila mana area ini tidak bisa tembus, waspadalah dia akan turun kembali. Kemana? Teman-teman, kan ada support nih, ya ada 1, 2 support nih. Jangan sampai jebol support ya. Jebol support waspada bisa ke level 550. Nah ini sekarang jangan ngambil, kalau teman-teman bagi yang mau ngambil, jangan ngambil dulu ya. Tunggu aja sampai 410 di bawah kanan menuju ke atas. Karena kenapa? Si Foreign lagi jualan dulu. Bahan lokal masih di atas ya, bahan lokal. Bahan lokal masih ada di atas, dia lagi sideways dulu, tapi arahnya teman-teman ya, arah MA10 kan masih ke depan, tapi masih di atas. Artinya mau nggak mau ya statusnya masih turun gitu teman-teman ya. Maka kami area mahal juga gitu kan. Ini area mahal lah. Kenapa area mahal? Sudah lebih daripada harga tengahnya. Harga tengah ke atas itu kan harga mahal. Jadi lebih baik teman-teman saya sarankan lah. Mau naik dia harga tinggi kalau teman mau masuk ya. Kalau mau masuk harga tengah, harga atas begini. Kalau tidak scalping, teman-teman upayakan sudah mengatur yang namanya perencanaan. Karena jatuhnya itu bisa kemana ke sini nih. Di sini kan ada gap nih, 490 ya. Itu adalah area penurunannya. Apalagi kalau sudah mulai jebol 600 teman-teman ya. Berarti kan jebol support. Walaupun trennya lagi bagus, bandar lokal pun masih ada di dalam, tapi bandar poinnya keluar.
Tapi kalau teman memaksakan diri dulu, tunggu dulu sampai emas berkembang menuju ke atas. Atau nanti teman-teman masuk 15 menitan, ya 15 menitan, teman-teman pantengin ya, pantengin 15 menitan, biarkan dia masuk ke MA 200-nya dulu, 740 ya. Atau teman-teman mau ke arah MA 200 silahkan. Ya dari agak 665 ke MA 200-nya ke 720 silahkan. Tapi kalau enak lagi, kalaupun 15 menitan, teman-teman biar dia kan masuk dulu ke MA 200-nya, nanti bisa scalpingan teman-teman. Ya. Waspada ya teman-teman ya, kalau emiten yang sudah mulai tinggi begini. Oke, karena di sini banyak tanda penurunan, begitu dengan gap. Gapnya banyak teman-teman ya, itu artinya PR. PR-nya ke bawah bukan ke atas. Karena PR ke atas sudah, nih saya sampai di sini sudah berapa kali teman. Sampai ke level, saya tuh ngawal sampai level sini aja nih. Selanjutnya ya terserah teman-teman. Ini belum bikin sama sekali belum bikin support. Dari mulai harga sini nih. Perhatikan sini. Ini supportnya itu dalam 51 teman-teman. Si FUTR nih. Perhatikan. Belum pernah bikin support. Nah, baru dari level sini bikin supportnya. Di harga tinggi. Dan si Bandar Lokal sudah jualan. Bandar Poren sudah jualan. Ngambil terus jualan lagi. Nah, tinggal Bandar Lokal doang nih masih ada di dalam. Di sini nih. Kita cek teh tanggal 8 Desember deh. Gitu ya. Kalau Bandar Lokal masih ada di dalam teman-teman ya. Cuman ini sudah dikuasain sama teman kita nih. Teman kita sudah 54 miliar gitu ya. Tapi sih ada MG, ada FC, ada YJ lah. YJ aja cuma 3,7 miliar, YJ MG gitu 3,7, YJ 113, IP 2,7, YU 1,4. Artinya ada kemungkinan di up, ada kemungkinan di up. Cuman kalau mau ngambil yang tadi saya bilang 15 menitan aja. Kecuali kalau sudah mulai break di area 790 maka akan terjadi kenaikan lagi. Sudah 3 kali ditembus artinya mau melakukan percobaan kembali. Bila mana melakukan percobaan kembali modal saat ini kan lagi turunin dulu. Jangan sampai jebol support ya. Di angka 605. 605 jebol waspada bisa ke level 540 teman-teman. Nah, begitu teman-teman ya untuk si FUTR ya. Posisi seperti itu, harganya sudah harga premium. Tinggal kalau teman-teman yang pengen swing ya harus melakukan perencanaan aja. Kalau teman perencananya mau scalping ya silahkan aja. Dan ingat hukum scalping apa? Beli hari ini harus keluar hari ini. Jangan meninggalkan jejak. Kalau teman tidak siap dengan seperti itu, tidak siap cut loss, jangan teman-teman jadi scalper. Udah swing aja ya. Swing itu kan variatif teman-teman. Akhirnya ngambil hari ini belum naik, biarin aja dulu. Nanti naik 3% jual, nggak jadi masalah kan belajar dalam tahap belajar. Makanya saya menyarankan kepada teman-teman dari awal pembukaan emiten ini bahkan saya juga bikin emiten saham gocapan artinya saham 50 berarti sudah di bottom untuk utama sama pengembangan gitu. Kalau akselerasi kan di bawah 50. Tapi saya kan kenapa saya bahas 50 itu emiten sudah di bawah gitu kan. Doh itu emiten 50-an awalnya teman-teman ya. Bumi itu saham 50-an. Sekarang sudah bagus kan. Sempat ke 50 kan. Artinya 50 itu punya potensi waktu itu, teman waktu saya bahas saham gocapan. Nah, makanya jangan sampai kalau dia sudah tinggi, udah biarin aja tinggi. Cari yang paling di bawah. Ya. Mau dia ke arah 100% silakan aja, teman-teman ya. Cuma ingat teman-teman cari di bawah. Ada yang di bawah atas, ada yang di bawah banget. Bawah di atas mah MA10. Teman-teman udah ini kan nih sudah mulai bikin MA10-nya teman masuk, nanti jual. Nanti kalau sudah mulai 10%, 20% udah jual dulu karena harga sudah mulai tinggi, teman-teman. Bisa aja dia juga gitu sih ngebreak area 805 gitu kan untuk ini kan sudah mulai renggang nih, teman-teman. Artinya masih bisa di-up kembali. Apalagi bandar lokal sudah mulai masih berada di dalam gitu kan. Tinggal tunggu bandar foreign aja sama smart money. Nah, ketika smart money masuk bagus, terjadi kenaikan yang signifikan ya. Tapi ingat teman-teman ya, ingatnya apa? Dia sudah mempertahankan diri dari vaksin. Sedangkan si bandar lokal sudah jualan sejak lama. Di harga tingginya si bandar lokal jualan sekarang lagi beli dia lagi di harga tinggi ya, tinggal di up kembali bisa aja. Oke, teman-teman sebentar itu ya untuk FUTR lebih baik kalau mau scalping cek 15 menitan, biarkan masuk dulu kema 200-nya. Kalau mau ngambil hari-hari ini, hari-hari ini. Kalau mau ngambil sekarang-sekarang jangan dulu walaupun bandar foreign bandar lokal ada, tunggu sampai masuk dulu kema 10-nya. Teman-teman bisa masuk di situ. Manfaatin aja targetnya mungkin ke angka 805. Tapi 805 di break, ya besok harga yang lebih tinggi lagi. Oke, teman-teman ada fit ya.
dari Bro. Oh, udah lama nggak dibahas. Ini bukan lama nggak dibahas, makanya ini sudah dibahas, cuman nggak keklik kali. Bit average 740. Wow, ini udah nggak lama nggak dibahas, teman-teman. 1650 nih. Babak berikutnya ini, teman-teman ya, targetnya nih. Jadi tunggu turun dulu harusnya nih, teman-teman ya. Ini babak berapa ya, teman-teman? Babak kedua kali ya, teman-teman. Jatuhnya babak kedua ini. Udah melewati pucuk, teman-teman. Ya lagi turun gunung, teman-teman ya. Lagi turun gunung. Walaupun ada terbuka, tapi lagi turun gunung. Ini 0.00 berarti milik bandar. Nah, targetnya sudah dipenuhi dengan baik di pucuk sini, teman-teman ya. Harga terendah sudah dilewatin. Ya, ini sudah tercapai semua, teman-teman. Nanti di sini lagi ada nih targetnya. Nah, nanti ke depannya, untuk ke depan, teman-teman ya. Kasih tanggal dulu deh. Nah, ini untuk ke depannya aja. Tapi teman kita ada yang nyangkut ya, 740 ya. Gimana dong teman 740 di sini nih? Ya, 740. 740 di bawah harga tengah ya. Masih bisa sih teman-teman, kalau di bawah, masih di bawah harga tengah, kita usah jangan di tengah ke atas aja. Kalau teman-teman tidak mau cut loss, ya udah teman-teman, teman-teman harus siap dengan penurunan yang sangat tajam ya. Ini sudah mulai mau menyentuh MA 200-nya. Dan ini saya kasih tanda kenaikan 540. Kenapa saya kasih tanda ke 540? Ini untuk tanda. Bila mana dia mampu kembali lagi dari MA 200-nya dan menembus 540 lebih dikit, teman-teman, saya pikir dia sudah mulai mau up kembali. Nanti ke sebelah sini nih, diuji kembali ke angka 740. Ke harga teman-teman sih 740 ya. Bila mana sudah bisa mampu ke sini. Karena kemarin ketika masuk di bawah candle, dia meninggalkan jejak penurunan berupa si ekor merah. Ya, MA10 sudah menghadap ke bawah, MA 200 lagi bagus, ini nempel banget, ada dorongan sedikit, tapi bandar lokal, bandar foreign lagi keluar. Perhatikan merahnya pekat banget. Ya, teman-teman, ini untuk fit ya. Ini masih dikuasain sama teman kita ya dari tanggal 8. Kita cek tanggal 22, teman kita masih ngambil. MG masih keluar, FJ tapi sudah masuk ya. YB sudah mulai masuk. Mungkin nanti ada kenaikan sementara, teman-teman ya. Satu bisa ke angka 535 atau bisa ke angka 725. Tapi kalau dia mampu didorong lagi, mampu bertahan di MA 200-nya, trennya masih bisa dikatakan uptrend ya. Kemarin sudah bikin support kan di sini nih. Ini kan turun di sini, lapangan sini turun, dia masuk ke MA 10 di sini. Nah, ini supportnya di sini, tapi sudah dijebol supportnya. Makanya harga terendah, setiap harga terendah dilewatin di sini, harga terendah dilewatin kan? Harga terendah dilewatin. Nah, ini harga terendah pun dilewatin. Artinya apa? Artinya lagi posisi turun. Butuh yang namanya dorongan aja dari MA 200-nya. Bila mana tidak mampu juga dijebol, teman-teman ya. Nih, 35, 362. Itu adalah area penurunan berikutnya. Sudah turunnya bagus sih, teman-teman, bertahap. Jadi CBI pun tidak akan kena suspensi kalau dia turunnya 3 hari udah sampai level sini atau 5 hari gitu ya. Baru tuh kena suspend. Kalau ini enggak ya, bertahap. Sini juga ada tanda kenaikan. Ini buat masa depannya, teman-teman. Mudah-mudahan sih masa depan bisa ke level sini. Kan ini area yang wajib dikunjungin juga gitu kan. Ini gap juga sama. Ya, ada gap kecil gitu. Dan juga sebenarnya si kepala merah itu gap. Ya, ini gap sebenarnya, open gap tapi ditutup gitu ya. Tapi dia meninggalkan jejak kenaikan. Oke, teman-teman, sementara bandar lokal sama Sipur lagi jualan dulu, tapi di samping bandar lokal sama Sipur yang jualan, ternyata tanggal 22-nya itu ada yang ngumpulin nih FZ, YB, teman-teman LG juga sudah mulai masuk. Makanya ini mudah-mudahan ditahan di MA 200-nya ya. Kalau MA 2 sudah mulai ditahan, saya pikir bisa ke level 745 dulu deh ya. Ini baru turun gunung, teman-teman nih, baru turun gunung ya. Nanti harga murahnya di angka 279, harga murahnya. Mudah-mudahan sih di MA 200-nya bisa ditahan dan bandar lokal sudah masuk kembali ya. Sudah net buy kembali. Ini masih MG masih demen jualan ya, si RG, si GR masih jualan. Walaupun ada si YB sama si FZ gitu kan. Nah, untuk foreignnya kita cek, ada CC sudah mulai masuk, cuma sedikit amat CC. Tanggal 23-nya CC masuk 300, sedikit amat teman-teman CC. Apa bid dan opernya tidak sehat teman-teman, kita cek ya.
Bit offernya sehatnya nih. Oh, bit offernya kurang, teman. Tipis, teman-teman. Tipis, teman-teman. Tapi kalau tipis begini kan gampang di-up sebenarnya, teman-teman ya. Sabar dulu ya, sabar dulu aja ya. Ini soalnya emiten ini bukan masalahnya, jadi ini akan menjadi target nanti di masa depannya, teman-teman. Ketika bullish gitu ya. Ini kalau kita nemu market akan bullish lagi ya, cenderung akan kembali ke bawah ke level sini lagi. Tapi untuk saat ini secara fundamental tidak ada EPS-nya, ya harusnya standarnya level sini sebenarnya di angka 400 atau mungkin nanti di angka 300 itu baru standarnya gitu ya. Kalau ini melebihi harga standarnya untuk si PT. Oke, selama banyak tanda kenaikan yang saya bikin berarti cenderung lagi posisi sedang turun. Begitupun nanti ketika banyak tanda penurunan yang saya bikin berarti sedang up. Ya, butuh ditahan MA 200 saja untuk kembali lagi. Bila mana tidak ditahan di level sini, waspada bisa ke angka 374, bahkan bisa ke angka 284. Sedangkan dia belum pernah bikin yang namanya support ketika dia di sini. Supportnya di atas dan sudah dijebol. Ya, oke, untuk pit seperti itu ya. Nah, ya bagusnya itu si pit ini memang bid and overnya tipis, teman-teman. Jadi nanti kalau maaf harga itu mudah ya. Kalau bid and over tipis itu untuk memaaf harga itu mudah. Ya, makanya kenapa dia turunnya panjang ya karena kan ngejualnya susah. Tapi untuk maaf harga dia sangat mudah. Sekali bidnya cuma 100, 200 ya sekali makan juga sudah bisa arah, teman-teman. Oke, teman-teman ya, mungkin seperti itu dulu ya. Ini udah sekitar 1 jaman. Nanti kita bahas lagi untuk emiten teman-teman yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Ciao.